Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini adalah pertemuan kita yang kedua di media pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika di kelas 7. Nah, materi kita adalah bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang mengurutkan bilangan bulat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua tentang pengurangan bilangan bulat. Sekarang coba perhatikan penjumlahan berikut. Nah, contoh yang pertama, 3 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Perhitungan kita menggunakan garis bilangan. Nah, positif 3. Kita mulai dari angka 0. 0 berada di tengah-tengah dari garis bilangan. Positif 3, berarti kita mulai dari 0 bergeser ke sebelah kanan karena tandanya adalah positif. Dari 0, 1, 2, 3. Nah, berhenti di positif 3. Kemudian ditambah 1. Dari 3 kita geser lagi 1 langkah ke kanan karena ditambah 1. Nah, berhenti di positif 4. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan positif 4. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan titik-titik. Nah, kita mulai dari 0. Karena tandanya negatif 2, berarti kita geser ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berhenti di negatif 2. Kemudian ditambah negatif 1. Berarti bergeser lagi ke sebelah kiri sebanyak 1 langkah. Nah, berhenti di negatif 3. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 1, hasilnya sama dengan negatif 3. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. 3 ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Nah, kita mulai dari 0 bergeser ke sebelah kanan karena tandanya adalah positif. Dari 0, 1, 2, 3. Berhenti di angka 3. Kemudian ditambah negatif 4. Berarti bergeser ke kiri karena tandanya negatif. Dari 3, geser ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 1. Paham ya, sebanyak 3 contoh. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, seperti apa sifat komutatif? A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi berbalik. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Jadi sama-sama positif 5. Itu sifat pertukaran. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, kita lihat contohnya. Dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, ruas kanannya sama dengan 3 ditambah
dalam kurung 4 tambah 5. Nah, tadi yang di ruas kiri 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian ditambah 5 sama dengan, nah yang di ruas kanan 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi yang di ruas kiri 7 ditambah 5 sama dengan 12. Yang di ruas kanan 3 ditambah 9 juga 12. Ruas kiri 12, di ruas kanan juga 12. Nah, sehingga berlakulah sifat asosiatif atau pengelompokan pada bilangan bulat. Sifat yang ketiga, unsur identitas. Nah, A ditambah 0 sama dengan A, atau 0 ditambah A sama dengan A. Nah, jadi berapapun bilangannya, kalau kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, contohnya 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. Jadi hasilnya sama dengan 3. Bilangan itu sendiri. Yang keempat, sifat tertutup. Artinya, jika suatu bilangan ditambahkan suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan. Atau suatu bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, juga hasilnya menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini A ditambah B sama dengan C, maka C juga adalah bilangan bulat. Contoh, 5 ditambah 3. 5 adalah bilangan bulat. 3 juga bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Tidak mungkin bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya jadi pecahan. Nah, jadi berlaku sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang kelima, inverse atau lawan bilangan. Nah, seperti apa inverse? Misalnya A ditambah negatif A sama dengan A dikurang dengan A, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, contohnya 6 ditambah negatif 6 sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Itu sifat inverse atau lawan bilangan pada penjumlahan bilangan bulat. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang perhatikan contoh pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita lihat di dalam kotak sini ada lambang plus ataupun minus. Nah, di sini plus dikurang plus, hasilnya bisa plus atau bisa juga minus. Nanti kita lihat. Nah, sekarang contohnya 6 dikurang 3, positif dikurang positif. Nah, karena pengurangnya lebih besar daripada yang dikurang, maka hasilnya positif. Nah, kalau contoh yang kedua, 3 dikurang 6. Yang dikurang lebih besar daripada pengurang, berarti hasilnya negatif. Nah, 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Nah, jadi plus dikurang plus, hasilnya bisa plus, bisa juga minus. Jadi tergantung bilangannya. Kemudian plus dikurang minus, maka hasilnya adalah plus. Seperti apa contohnya? 5 dikurang negatif 8. Tadi kan tandanya positif. Nah, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian tanda yang ketiga, kurang atau minus dikurang plus, hasilnya minus. Minus dikurang plus, hasilnya minus. Misalnya negatif 9 dikurang 3, hasilnya sama dengan minus 9 tambah 3,
12. Jadi hasilnya minus 12. Yang keempat, minus dikurang minus, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Jadi tergantung jumlah bilangannya. Misalnya, negatif 2 dikurang negatif 6. Nah, sama dengan negatif 2 ditambah 6 sama dengan positif 4. Atau minus 6 dikurang minus 2. Nah, minus 6 ditambah 2 hasilnya sama dengan minus 4. Nah, kita lihat contohnya di sebelah kanan. 2 kurang 5. Kita menghitung dengan garis bilangan. 2 dikurang 5. 2 positif 2, berarti kita mulai dari 0, 2 langkah ke kanan karena tadi tandanya positif 2. 2 langkah, 1, 2, berhenti di angka 2. Kemudian dikurang 5. Dikurang berarti geser ke sebelah kiri. Geser dari 2 sebanyak 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif minus 3. Berhenti di minus 3. Jadi 2 dikurang 5 hasilnya adalah minus 3. Contoh yang kedua, 2 dikurang negatif 5. 2 positif, berarti dari 0 geser 2 langkah ke kanan. Nah, 1, 2, berhenti di 2. Kemudian minus ketemu minus kan jadi positif, berarti ditambah. Dari 2 geser 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 2 dikurang negatif 5 hasilnya sama dengan positif 7. Contoh yang ketiga, minus 2 dikurang 5. Nah, dari 0 ke minus 2 kita geser ke sebelah kiri. 0, 1, 2. Nah, 2 langkah berarti berhenti di negatif 2. Kemudian dikurang 5. Berarti geser lagi ke sebelah kiri. Dari 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif 7. Nah, jadi minus 2 dikurang 5 hasilnya sama dengan minus 7. Yang D, minus 2 dikurang minus 5. Nah, di sini minus ketemu minus hasilnya positif. Jadi minus 2 ditambah 5. Nah, kita lihat dengan garis bilangan. Negatif 2 berarti bergeser ke sebelah kiri. Nah, dari 0, 1, 2, minus 2. Kemudian tadi minus ketemu minus hasilnya plus. Nah, plus tambah berarti geser ke kanan. Dari negatif 2 bergeser ke sebelah kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 3. Nah, jadi negatif 2 dikurang negatif 5 hasilnya sama dengan minus 2 ditambah 5. Sama dengan 5 dikurang 2. Hasilnya sama dengan positif 3. Kira-kira sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan chat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.